Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah pada petang hari ini kita dapat bertemu lagi, dan petang ini juga kita akan mentayangkan dialog dengan dua narasumber yang cukup berkompeten menyangkut masalah kebudayaan. Kita tahu bahawa Riau ini negeri berbudaya yang terkenal dengan istilah Riau adalah berbudaya Melayu. Oleh kerana itu kita perlu mengkaji secara mendalam tentang bagaimana pelestarian nilai-nilai budaya Melayu di Riau ini. Sebab kalau kita lihat dalam perkembangan zaman modern sekarang ini, bahawa nilai-nilai budaya itu sudah mulai terguras oleh pengaruh daripada nilai-nilai budaya luar. Untuk itu kita ingin menjelaskan bahawa hal ini apa sebab terjadi. Kerana secara ketentuan undang-undang dan peraturan daerah menyangkut pelestarian kebudayaan ini sudah dijamin oleh pemerintah, baik dalam undang-undang kemajuan budaya, dalam undang-undang nomor 7 2015 kalau tidak salah saya, 2017, kemudian dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2017. Ini semua sudah memberikan suatu payung ya dalam pengembangan kebudayaan di negeri kita ini khususnya, dan termasuk di provinsi-provinsi lain di Indonesia ini. Untuk itu kita ingin berbincang dengan narasumber kita pada hari ini yang saya nilai cukup menguasai dan memahami menyangkut kebudayaan ini. Siapa lagi kalau tidak kita undang, yaitu pertama yaitu saudara kita Pak Rumnas M. Jabar. Assalamualaikum Pak Rumnas. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Rumnas? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ya. Sehat semua. Dah lama tak ketemu Pak Rumnas ini. Iya. Kita kemudian bersama kita juga yaitu saudara kita Kak Zaini. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak Zaini, sehat ya? Alhamdulillah baik. Makin cerah nampak. Tambah pakai baju Melayu kita. Karena kita bicara menyangkut budaya Melayu, beliau pakai baju Melayu. Baik, mungkin nanti dalam dialog ini kedua narasumber ini bisa melakukan suatu dialog lah ya, pemikiran-pemikiran yang akan disampaikan pertama oleh saudara kita Pak Rumnas. Kemudian nanti boleh Pak Kazani mungkin memberikan tambahan ataupun perlu mengkritisi ya. Iya betul. Kita terbuka saja, ini kita berbual-bual pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh para pendengar Tok Wan Channel. Tapi jangan lupa yang satu ini, like, share, and comment, dan subscribe. Itu yang penting, jangan lupa. Baik, saya sekarang ingin menyampaikan kepada Pak Rumnas siapa. Kita sudah komitmen Pak. Nah, salah saya tahun 2000 ya. Dan waktu itu Gubernur Riau Pak Salih Yazid telah melahirkan suatu peraturan daerah tentang PC Riau, yang istilahnya PC Riau 2020 ya. Dan masa itu juga saya sebagai tim perumus atau tim pansus untuk merumuskan tentang peraturan daerah itu sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Riau pada waktu itu. Luar biasa terobosan Pak Saleh bagaimana ke depan bahwa PC Riau itu harus jelas, nanti siapapun yang memimpin Riau harus mengacu dari nilai-nilai apa yang telah dikatakan dalam PC Riau 20, yaitu menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu di Provinsi Riau yang agamis. Nah, ini yang agamis, kebudayaan beliau yang agamis, masyarakat kesejahteraan menuju Riau yang berkemajuan 2020. Untuk itu sejauh mana sebetulnya PC Riau ini
dapat berjalan yang dilanjutkan dan dijabarkan oleh gubernur-gubernur setelah Pak Saleh. Seperti sekarang Gubernur Riau Pak Samsuar dengan visi beliau untuk terwujudnya masyarakat Riau yang unggul, bermartabat dan berkemajuan pada tahun 2024. Untuk itu mari kita berbincang bagaimana sebetulnya pelaksanaannya dan komitmen daripada semua perangkat pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Riau ini, terutama melestarikan nilai-nilai budaya Melayu. Baik, silakan Pak Perumnas. Terima kasih Tuhan. Ya. Masalah kebudayaan ini yang semestinya dilakukan atau diwariskan secara turun-temurun. Ya. Itu memang apa yang dulu pada hulunya dulu, pada pangkalnya itu, ketika sampai pada ujung atau muaranya ini itu bisa berbeda. Tergantung bagaimana para petinggi, para penguasa yang berkepentingan dengan budaya itu masih ingin memakan, ingin melestarikan, yang seperti Tuhan sampaikan tadi. Oleh karena itu, apa yang kita lihat hari ini, ya, selalu perjalanan kebudayaan itu biasanya mengalami pasang surut, sesuai dengan sejauh mana perhatian dari pembuat kebijakan atau membuat keputusan pada peristiwa hari ini. Kita pada masing-masing era penguasa itu tentu dengan kebijakan yang berbeda. Kita sepatut bangga, Riau sudah punya visi Riau, yaitu jalan lurus menuju suatu titik nanti Riau yang disebut sebagai pusat perekonomian dan pusat kebudayaan itu sudah ada. Kemudian ada dilanjutkan, ada visi, ada misi, dan misi ini juga sudah kita buat uraian dari masing-masing visi yang ingin kita capai. Nah, dalam hal pelaksanaan ini yang menjadi tanda tanya selalu. Betul. Karena kebudayaan, kalau kita boleh jujur, bahwa nilai kebudayaan yang tinggi itu kan bukan pada simbol-simbol, tidak hanya sekedar misalnya Melayu identik dengan warna misalnya, tidak hanya sekedar itu sebetulnya. Yang lebih mahal itu adalah bahwa budaya Melayu itu menjadi roh dari kehidupan setiap orang Melayu itu. Berarti menyangkut perilaku, nilai moral, dan segala hal lah itu, cara berpikir juga. Nah, dalam hal simbol-simbol, mungkin kita rasakan lah. Pada suatu masa dulu di bangunan-bangunan itu ada apakah perda itu, apakah hanya SK Gubernur, bahwa bangunan Melayu itu ada selebayung. Selebayung ini pun ditafsirkan secara berbeda. Sesuai. Jadi ada yang melihat asal ada bangunan disilang di atas sudah selebayung. Tapi ada juga di ujung atap itu, di puncak atap itu disilang juga. Nah, itu masing-masing orang bisa menafsir secara berbeda. Jadi sekarang yang secara simbolis saja, yang secara simbol-simbol aja, itu kalau saya merasakan masih belum sepenuhnya kita rasakan. Nah, lihat aja lah. Ada tamu-tamu, kawan saya datang dari luar Riau. Ketika dia mulai mendarat di bandara itu, mungkin dia di bandara adalah berbagai simbol, dia lihat Selemayu, ada musik Melayu. Tapi begitu dia masuk ke jalan protokol, jalan Sudirman, itu dia mulai dia tidak terlalu melihat. Ini betul tidak ini tanah Melayu. Jadi istilahnya itu misalnya seseorang ataupun pelancong lah datang ke Riau, begitu sampai di airport, kemudian sudah melihat suasananya, apakah di bidang seninya sebagainya kan, kemudian begitu dia keluar nampak, oh ini Riau itu kan. Ciri khas Riau sebagai Melayu itu dari pintu gerbang itu sudah nampak kayak itu. Jadi sekarang kalau menurut Pak Perumnas, di mana letaknya
nilai-nilai budaya Melayu itu tidak menampak dalam kenyataan dalam kehidupan masyarakat kita di sini. Itu tadi kita belum terlalu optimal untuk mengangkat simbol-simbol itu. Apakah dulu ada suatu masa di ruas jalan kita tuh ada pintu gerbang, ada Silabayung, kemudian ada kalau kalimat misalnya tak Melayu hilang di bumi, gitu. Sekarang sudah, saya tengok sudah tak ada lagi. Jadi itu tadi pewarisan itu tak berkelanjutan. Itu yang saya maksud tadi itu. Padahal kalau satu contoh aja kita misalnya kita datang ke negeri Thailand lah. Thailand tuh di mana itu nampak itu kan, di mana ada gedung bangunan, ini pasti ukir-ukir ini ukir Thailand. Nah, itu yang saya maksud. Itu ya. Ini disebabkan apa Pak Rumnas ya? Sebetulnya kalau kita lihat dalam segi visi dan misi Pak Gubernur tadi itu kan jelas ya. Sudah bagus. Cuma dalam implementasi. Nah ini faktornya apa kira-kira ini yang perlu kita kritisi lah untuk ke depan ini misalnya. Ya kalau saya menilai ya bahwa karena ini tanah Melayu, homeland of Malay, tanah muda Melayu, jadi mestinya di setiap pergantian kepala dinas atau kepala badan yang supaya mereka juga ada asesmen lah tentang penguasaan nilai budaya Melayu seperti apa, supaya tercermin nanti dia boleh datang dari orang luar, karena kita tahu Melayu Riau itu tidak sempit, dia bisa terima saja. Nah, tapi kalau mereka yang dalam saja kadang-kadang tidak menguasai itu, bagaimana dia mengimplementasikan tadi yang seperti itu Pak sampaikan? Oleh karena itu perlu ada asesmen kepada pejabat kita. Kalau kita menjelang memegang jabatan itu adalah asesmen tentang penguasaan dia tentang nilai-nilai budaya Melayu seperti apa. Nah, itu yang sehingga nanti tercermin dalam program-program yang mereka lakukan. Betul. Ya kita kan contoh, kita kan punya dinas kebudayaan. Dan nampak saya selama ini tidak inovatif dalam pengembangannya, ya mungkin sifatnya pembacaan puisi, mungkin sifatnya dalam apa namanya istilahnya itu narasi-narasi yang apa saja itu kan tidak kepada substansi mencerminkan suasana sehingga mindset orang berpikir orang itu yang saya sebut roh tadi. Itu yang tak nampak. Misalnya Pak Gaza ini kita sebut dia Melayu punya sekedar dia pakai baju Melayu, tapi cara berpikir dia, ini bagaimana cara bersikap, berperilaku, itu harus tercermin itu. Karena kalau Melayu itu memang harus bersikap, misalnya ada kejujuran. Ini kejujuran, nilai-nilai keikhlasan dalam berbuat. Nampaknya kenyataan ini yang menjadi persoalan. Bagaimana Pak Gaza ini melakukan suatu upaya kita ke depan nih, nilai-nilai yang ada dalam Melayu itu bisa kita jalankan. Terima kasih Tuhan. Pertama menyambung Bang Parunas tadi, memang visi Riau 2020 itu sesuatu yang luar biasa untuk menjadi tapak kita untuk menjaga kebudayaan Melayu. Tetapi memang pada implementasi kan memang nampaknya tidak begitu mudah. Misalnya sekarang kita ke Jogja misalnya kan, itu kita terasa kita masuk ke wilayah Jawa, sebuah wilayah Jawa. Mungkin tetangga dekat, mungkin kita ke Sumatera Barat, itu terasa kita masuk ke Sumatera Barat. Belum lagi misal kita ke Jepang atau kemana itu, keluar negeri keluar negeri. Jepang yang semodern itu kita terasa bahwa kita masuk ke sebuah kebudayaan bahwa itu Jepang gitu atau Korea kan. Itu mungkin yang menjadi tugas besar kita ke depan, menyambung kata Bang Parunas tadi. Pertama simbol-simbol, kemudian sisi yang lain memang pada penguatan pemahaman kepada generasi per generasi itu. Itu mungkin dari lembaga-lembaga pendidikan. Jadi menurut saya kita di Riau ini tidak bisa pasrah saja konsep-konsep pendidikan, kurikulum pendidikan yang dirancang oleh secara nasional. Kita harus punya dengan kesadaran
sendiri untuk memasukkan muatan lokal tentang nilai-nilai kebudayaan itu di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Misalnya kita sekarang mungkin kalau kita pergi ke berbagai daerah, ke desa-desa misalnya, itu banyak sekali sekarang pergeseran-pergeseran nilai dalam kebudayaan. Dalam pelaksanaan nikah kawin misalnya. Atau hal-hal semacam itulah. Saya baru-baru ini misalnya menghadiri sebuah penjemputan nikah kawin. Di dalam adat Melayu misalnya ada yang disebut dengan berunai curi atau berunai kecil kan di dalam adat Melayu. Saya temukan ternyata itu antara calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan itu pada mereka belum ijab kabul. Tapi sudah disanding-sandingkan bersama-sama. Itu kalau di adat kita lama itu sangat tidak beradat. Tapi itu terjadi sekarang di banyak daerah. Karena faktor tadi itu betul Pak. Jadi faktornya itu sekarang menyangkut pengembangan budaya kita ini mungkin di tingkat atas ada ya, tapi dalam pelaksanaan di bawah, masyarakat bawah banyak bergeser. Termasuk kan misalnya ijab kabul. Kita tahu kalau dulu ijab kabul itu kan pengantin perempuan itu kan disimpan di pinggir dulu, dah ijab kabul, dah baru sekarang ijab kabulnya bahkan sudah disandingkan. Bersama. Itu udah macam sinetron gitu. Bukan itu saja Pak itu saja. Ini saya tertarik ini untuk masalah adat bertunang lah. Iya, betul. Yang hebat sekarang ada lagi yang saya lihat. Itu dalam rangka merisi. Merisi kemudian sekaligus ngata tanda betul. Itu langsung pengantin laki-laki, bukan pengantin, artinya calon perempuan ini langsung berhadapan dengan keluarga laki-laki. Melayani malah dia kan. Jadi saya lihat ini jauh melenceng. Nah, rasa saya ini faktornya apa ini sebetulnya kelemahannya? Kita kan punya lembaga adat. Ini kalau lembaga adat ini kan harus melestarikan nilai-nilai budaya kita sebetulnya ini. Saya pikir lembaga adat harus berperan besar dalam dalam hal ini. Juga satu sisi lembaga adat, sisi lain dinas kebudayaan di pemerintahan. Jadi memang ada tugas besar yang harus kita luruskan. Ini kan udah banyak melenceng kan? Jadi perlu diuruskan lagi, kembali ke asal lah. Bagaimana filosofi, sebab kebudayaan yang turunnya kepada adat itu kalau Melayu ini kan identik dengan Islam. Kalau hal-hal ini dilanggar itu kan sudah melenceng dari ketentuan Islam misalnya kan, seperti itu. Itu banyak kita temukan sekarang dan itu sebenarnya mengkhawatirkan sebenarnya. Itu bayangkan generasi berikutnya mungkin akan lebih parah. Misalnya sekarang sepemahaman saya misalnya di dalam orang Melayu yang disebut tunangan tuh pihak laki-laki yang mengikat perempuan ditandai, artinya itu jangan diganggu lagi karena itu sudah ada yang punya. Tapi sekarang kan itu ada sanksi ya. Ada sanksi. Tapi sanksinya kalau dilanggar kembali 2 kali lipat. Biasanya begitu atau kesepakatan. Tapi sekarang tidak. Tukar cincin pihak perempuan ngikat laki-laki juga misalnya. Misalnya gitu kan. Itu sudah contoh. Dan banyak lagi. Saya ingin mencontohkan lagi soal bahasa. Soal bahasa juga. Sekarang di Riau itu kan bahasa Melayu dengan berbagai dialek. Ada dialek Bengkalis, Panjang, macam-macam, Pelalawan, Kampar. Di Pelalawan itu sendiri Rokan, di Pelalawan itu sendiri misalnya dialek banyak lagi pecahannya. Ada Petalangan. Setiap daerah itu ada dialek. Generasi sekarang, generasi baru banyak tidak paham tentang itu. Istilah bahasa itu. Itu mengkhawatirkan dan bagi orang-orang bahasa itu mencemaskan. Hilang. Padahal di dalam bahasa itu ada nilai-nilai kearifan. Nilai-nilai kearifan. Saya ingin mencontohkan misalnya secara umum lah misalnya di dalam kebudayaan Melayu itu kan memang
menyebut nama diri itu kan macam-macam. Ya. Ada aku, ada saya, ada hamba, ada ambo, macam-macam lah kan. Ya. Itu ada kegunaannya. Ya. Tapi generasi sekarang kan anak-anak kecil ada pakai aku. Pakai itu dia kalau dulu dianggap sangat tidak sopan kepada orang tua, aku gitu kan. Ya, betul. Sekarang itu terjadi. Dari segi tata bahasa. Tata bahasa, Tata krama. tata krama gitu. Tata krama. Itu terjadi sekarang. Diksi pilihan kata itu sebenarnya punya nilai moral. Nilai moral, iya. Nilai moral. Dan itu memberikan suatu pendidikan kepada dia yang tua harus dihormati, iya. Yang kecil disayangi. Iya. Nah, ini juga Pak Lumnas, ini memang betul ya bahwa budaya ini sangat sangat perlu ya dilestarikan, karena pengaruh tadi itu, apalagi kita kan budaya Melayu. Iya. Nah, sedangkan Jepang itu kan bagaimanapun tetap mempertahankan nilai, bagaimanapun tingginya teknologi mereka kan tetap mereka jaga itu. Iya, betul. Nah, begitu juga kita orang Melayu harus juga menjaga nilai-nilai budaya dalam segi apapun, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya, jangan sampai tadi itu hilang. Nah, ini diperlukan, kita kena tahu sekarang bahwa pemerintah daerah menyiapkan perangkat-perangkat termasuk formal segi pemerintahan dan organisasi tata pemerintahan maupun informal seperti misalnya lembaga adat gitu ya. Nah, ini kan dalam peraturan daerah itu jelas ya, lembaga inilah yang akan membantu pelaksanaan pada nilai budaya Melayu Riau itu kan. Nah, kenyataan sekarang apa Pak? Sejauh mana lembaga adat kita ini dalam memberikan kontribusinya, pemikirannya, dalam pelaksanaan programnya, dalam mempertahankan nilai-nilai budaya Melayu di Riau ini Pak? Ini perlu juga Pak. Pertanyaan berat. Berat. Ya. Karena kita menilai, meneroka sesuatu yang ada di depan mata. Ya. Jadi tadi itu pewarisan nilai dari pangkal sampai ke ujung itu makin lama makin merucut ya. Apalagi itu berada di tangan orang-orang yang kurang paham. Nah, itu. Sekarang boleh kita tengok lembaga-lembaga tadi yang berperan, misalnya lembaga adat Melayu atau yang bisa menjadi pelurus jalan juga itu yang dinas kebudayaan. Karena kita ada di tanah Melayu, dinas kebudayaan itu banyak ngurus nilai budaya Melayu. Sebetulnya dulu dinas kebudayaan itu dibentuk tujuan untuk itu. Iya, betul. Dulu kan dinas kebudayaan kan berada di dinas pendidikan dan kebudayaan kan. Nah, sekarang dikhususkan dinas kebudayaan yang tujuan tadi itu untuk fokus memikirkan dan menyusun satu program ke depan untuk melestarikan nilai budaya itu. Nah, jadi kalau tadi pernyataan itu mengenai kenapa ini bisa terjadi, ya kita harus jujur. Mungkin orang-orang yang berada pada posisi tadi di bidang-bidang yang terkait itu, kita nilai aja sejauh mana pemahaman dia tentang itu. Jadi kalau yang misalnya lembaga adat misalnya, lembaga adat Melayu itu kan gini, budaya itu kan bisa berwujud nilai-nilai budaya, nilai budaya itu bisa bentuk adat, bisa seni. Nah, itu kan bisa dibuat dikerucutkan ke bawah lagi, masih ada terus tuh sampai ke ujungnya. Sekarang ada kecenderungan dari pembuat kebijakan itu, dari lembaga-lembaga tadi itu, dia misalnya nilai budaya ini ada di sini, kemudian di ujung itu satu contoh misalnya dari nilai budaya ada sastra, dalam sastra ada lagi puisi. Ini langsung puisi aja dia. Jadi tidak ada tahapan-tahapan. Ya, kalau puisi nilai Melayu itu kan bisa syair, langsung di situ aja. Mesti kan dia dari atas dulu dia apa? Bagaimana dia melihat dulu kandungan di atas ini, aduh turun ke bawah lagi, turun ke bawah, bukan langsung melompat ke bawah. Itu maksudnya itu. Sehingga kita bisa, itu kan dia, itu yang jadi dari nilai budaya yang besar tadi itu ada yang masih simbolis itu sampai ke misalnya tadi budaya, sastra, puisi. Mungkin ada lagi budaya, seni musik, mungkin ada lagi di bawahnya. Tapi di jalur di sisi lain itu tadi nilai-nilai integritas kan bisa terbitan di situ.
itulah yang ada dalam tunjuk ajar Melayu yang Ya. sudah ditulis oleh Pak Tenan Tenas Effendi itu. Kan sudah ada, sudah rujukannya sudah ada. Ya. Nah, sekarang saya tanya Tok Wan, berapa banyak kita ini, termasuk juga orang-orang yang mengurus lembaga itu yang paham mengenai nilai tunjuk ajar itu. Kan banyak itu kan luhur sekali nilai-nilai itu. Dan itu penuh dengan tata krama dan norma, betul. Moral, orang bisa percaya, amanah. Semua sekali kan ada situ. Ada di situ. Dan keikhlasan buat kan. Nah, itu tadi saya sebut Pak Tok Wan bahwa asesmen itu perlu sebetulnya. Yang siapa yang memberi asesmen tentu orang yang lebih paham lagi. Betul. Bukan main pasang-pasang gitu aja. Betul. Nah, itu yang Dan sekarang. apalagi kan Pak Prognas, sebetulnya kalau kita lihat sekarang Riau ini kan luar biasa nih, ada lembaga adat. Itu lembaga adat itu bukan saja ada provinsi, sampai ke kabupaten, sampai ke bawah. Bahkan kecamatan. Di sini juga tidak secara tidak jalan juga ya. Saya khawatir itu Pak Kas. Nilai-nilai yang misalnya ada di lembaga adat di provinsi, ada di kabupaten, ada di kecamatan. Itu jangan kalau diurut ke bawah itu mereka udah beda-beda. Itu yang saya apalagi contoh Pak, yang di atas contoh lebih banyak lah. Banyak masalah ya. Jadi kira-kira kalau saya melihat tadi memang banyak problem ya. Banyak problem yang kita hadapi. Nah ini kan kita tahu gubernur kan sebagai sebagai setia amanah. Datuk Setia Amanah. Beliau kan nilai-nilai Panji Melayu itu harus beliau pegang, kan? Betul. Nah, disinilah peran beliau sebetulnya. Yang harus mengayumi, mendorong semua ini kan tidak bisa hanya diserahkan pada mereka saja kan. Nah, untuk itu juga dalam hal kaitan tadi itu mengangkat perangkat-perangkat yang terkait lembaga nilai-nilai budaya Melayu itu. Nah, lalu juga saya ingin juga minta tanggapan kepada Pak Prognas, Pak Denny. Sekarang kan Riau ini kalau kita tinjau sekarang ini di segi bahasa itu sudah mulai tak nampak apalagi kalau kita di pasar, di tempat-tempat keramaian, ini tak nampak lagi. Kemudian begitu juga kalau kita lihat sekarang itu dalam segi perpakaian, dan belum lagi tingkah laku sekarang. Anak-anak kita sekolah sekarang ini sopan santun tidak ada lagi. Bagaimana orang melihat orang Riau itu bertabat, kembali bertabat tadi. Kalau mempertabat itu berarti kan punya nilai jati diri kan. Jati diri itu sendiri yang tak nampak. Jati Riau sebagai orang Riau. Ini yang menjadi persoalan kita. Betul Tuan. Itu saya katakan tadi saya dah singgung soal bahasa misalnya kan. Mungkin lembaga-lembaga yang diberi amanah itu, LAM, kemudian Dinas Kebudayaan, juga lembaga-lembaga lain, sekarang punya tugas berat untuk kembali memberi penyadaran kepada masyarakat bahwa terjadi pergeseran-pergeseran dan ini harus kembali ke asal kita. Asal. Soal bahasa itu sebenarnya bukan hanya perbedaan pengucapan, tapi ada nilai moral, ada nilai etika seperti itu. Saya sebutkan tadi misalnya anak-anak menyebutkan kata aku kepada teman sebaya dengan kata aku kepada yang abangnya atau bapaknya, itu kan beda maknanya. Tapi itu terjadi sekarang. Itu terjadi. Begitu juga yang dalam adat sopan santun lain, misalnya dulu diajarkan kalau ketemu berjumpa orang tua bagaimana sikapnya. Sekarang kan sudah berbeda kan itu tadi. Dulu waktu sekolah aja lah, kita mendahului guru aja tak berani. Di belakang aja kita kan. Tapi sekarang terjadi guru memarahi murid, orang tuanya datang ke sekolah memarahi guru, bahkan membawa ke polisi. Itu terjadi sekarang. Pergeseran nilai terjadi luar biasa.
Kalau dulu kita mungkin dimarahi guru biasa. Iya. Kita mengadu orang tua marah ke kita lagi kan. Karena ini sekarang dengan adanya isu HAM ini Pak. Isu HAM, ya. Ada pengaruh juga kan? Besar Pengaruhnya Iya. ini, sehingga guru tidak bisa leluasa. Iya. Kalau dulu kita kan kalau bisa Iya, iya. produk itu bisa direview oleh Iya. guru kita kan ya. Iya. Tapi sekarang dengan coba-coba. Iya. Jadi ingat tak ada ungkapan pukul anak, sindir menantu. Menantu ya. Berarti pukul anak itu adalah bagian dari cara mendidik. Mendidik, ya, ya. Sekarang jangan dia memang seorang pukul itu Iya. bisa kena pula oleh ham nanti. Iya. Iya. Memang problemnya ada perubahan nilai lah. Iya, perubahan nilai. Tapi namun demikian sebetulnya kalau ini kita punya satu komitmen bersama, ya, kan? komitmen penting. Apalagi sesuai dengan visi Riau Ya. 60 yang tidak boleh kita abaikan, Ya. ini harus kita jalankan Ya. dengan semua potensi Ya. ya, dari pemerintah sampai ke masyarakatnya, Ya. gitu kan ya. Nah, sebagaimana kata Pak Gazali juga ini menyangkut masalah adat perkawinan, Ya. belum lagi adat istiadat yang berkaitan dengan apa itu? Adat, Iya, adat, ya, kan, ya. Bagaimana bersopan santun, Ya. bagaimana bergaul, Ya. bagaimana bertamu, Iya, betul. ya semua sekali Ya. itu kan ada aturan. Ada aturan. Kan? Nah, ini kan kalau ini tidak cepat dilakukan suatu upaya program-program yang jelas, tahu nama tadi lembaga adat, Iya, iya. dan begitu juga dinas Kebudayaan, kebudayaan. iya. Kita saja ya misalnya membuktikan sekarang Riau ini memiliki suatu apa namanya budaya Melayu yang punya semangat perjuangan. Iya. Ya enggak? Iya. Nah, kita harus buktikan sekarang Iya. walaupun secara tertulis sudah ada Pak Iya. dalam Iya. buku kan. Tapi kan dalam bentuk apa sekarang kan perlu kan? Iya. Manuskrip ya. Iya. Kemudian dalam bentuk misalnya monumen ya. Iya, betul. Yang bisa orang lihat gitu ya. Iya. Di Siak kita lihat sekarang Iya, nampak tuh iya, kan iya. ada tugu apa tadi. Iya. Itu kan hanya Siak saja Iya. di masa Pak Samsuar. Iya, macam mana daerah lain kan? Daerah lain gimana itu Iya. kan? Pekanbaru saja lah. Nah, Iya. kita perlu juga melestarikan bahwa jangan dianggap Riau itu dari segi perjuangan apa buktinya. Iya, betul. Ya Iya. enggak? Iya, iya. Kan orang pusat Iya. menganggap kan Riau ini bukan daerah pejuang. Iya, iya. Sedangkan sebetulnya Riau ini termasuk daerah pejuang. Daerah berjuang, iya. Kan perlu ada suatu apa namanya? Iya. Kesepakaman. Ada bukti, ya. Iya. Satu contoh gini Pak Wan, saya sering bertanya dengan kawan-kawan ya. Misalnya cara anak menghormati orang tua. Kita lihat misalnya orang-orang kita Jawa. Orang Jawa kan sungkem. Iya. Orang Melayu itu setahu saya tak mengenal sungkem. Iya. Duduk bersimpuh. Iya, betul. Lebih dalam lagi. Iya. Kalau sungkem kan sampai di sini aja. Iya. Kalau subuh tuh bisa sampai ke tapak kaki. Iya, iya. Setelah siapa yang ngajarkan itu? Iya. Nah, menurut Geser, saya ya. dalam muatan lokal ya dalam untuk pendidikan usia dini kita di sekolah ya, kan ada muatan lokal. Iya. Saya pernah nengok buku-buku pegangan muatan lokal Iya. anak Kan sudah ada Pak. anak kemana saya. Iya. Tapi isinya Pak Wan, ya, itu lebih banyak bicara tentang dongeng, kisah-kisah Iya. cerita gitu aja. Iya. Pantun enggak? Ya, adalah bagian itu. Tapi kan yang mengajarkan contoh tadi orang Melayu. Kalau hampir semua suku bangsa, pastilah anak diwajibkan hormat kepada orang tua. Iya. Tapi cara penghormatan itu kan bisa beda-beda. Iya. Iya. Nah, ini yang saya tengok itu, bagaimana cara penghormatan anak ke orang tua dalam cara orang Melayu, bagaimana orang Jawa, bagaimana orang Batak, masing-masing itu pasti punya Punya apa sendiri? Iya. punya karakteristik sendiri. Iya. Itu yang saya tengok belum Tidak ada nampak. dalam Kenapa? culture lokal ya? Kalau dalam sehari-hari kita lakukan. Iya. Duduk bersimpuh itu. Iya. Ya, ini kalau muatan lokal ini betul-betul kurikulumnya tersusun dengan Iya, baik, iya. terukur, Iya. ya bisa diterapkan Iya. pada anak-anak ini luar biasa. Iya, betul. Tapi bisa jadi sarana pendidikan. Iya, iya. Karena dari anak-anak itu nanti Iya. cerminan daripada Iya. budaya itu nampak itu. Iya. Tapi kalau anak-anak didik kita sekarang sudah terkuras oleh budaya-budaya lain. Iya. Nah, contoh sekarang kan kewalahan kita Pak. Iya. Anak-anak SMA sekarang ini kan begitu tamat sekolah mereka dengan euforia Iya. itu Iya, iya. cara-cara yang tak sopan. Iya. Ini mau tuh jadi Iya. Tak peduli dengan nilai budaya, tak peduli. peduli Iya. lagi.
Iya. Jadi karena kalau kita bicara agama lebih lagi nanti kan. Iya, betul. Sebetulnya kalau bicara Melayu itu memang identik. Identik dengan agama. Islam, nilai-nilai Islam itu bisa terwujud Iya. gitu kan. Tantangan ke depan memang besar karena sekarang medsos ini kan luar biasa. Jadi anak-anak muda kan sangat akrab dengan medsos, mereka bisa mencontoh kemana-mana. Tapi ada satu contoh, saya ada kawan saya di Turki. Dia menceritakan saya, itu Turki kan berbatasan Eropa, separuh Asia kan. Dia mengatakan ke saya, ini kami dengan Eropa itu beda. Misalnya dalam kehidupan pergaulan muda-mudi. Di Eropa, hanya dibelah oleh selat itu, di Eropa itu orang bisa hidup bersama, punya anak 1, 2, 3 tanpa ikatan pernikahan. Tapi kami, walaupun kami mungkin hampir sama etnis dengan Eropa, kami di sini tak bisa. Kalau kami lakukan itu melanggar adat, melanggar apa? Dia ya? Iya begitu. Artinya begitulah, masing-masing bangsa itu sebenarnya punya identitas. Punya identitas. Ya betul. Ya juga termasuk dalam segi rumah tangga. Iya. Ya kehidupan rumah tangga. Kalau dulu kan misalnya dia satu rumah, ayah, emak, anaknya, itu anak tak bisa sembarangan masuk kamar ayah. Oh tak bisa, ya tak bisa. Sekarang kan bebas. Bebas. Tutup pintu dulu. Tutup pintu. Makanya sekarang enggak. Iya. Kemudian begitu juga adik-beradik sekarang kan. Iya. Laki-laki cewek ataupun cowok itu bisa tidur bersama. Iya, iya. Sebetulnya tidak Tak boleh, iya. 7 tahun itu udah berpisah. Pisah, iya. Nah, ini ada faktor-faktor yang Iya. sangat Iya. kritis ya. Iya, Artinya, kritis. Kalau ini dibiarkan terus, nah itu jadi penyakit yang timbul sekarang. Ya, Iya. mestinya kan itu diajarkan oleh orang tuanya, mak Iya, bapaknya. makanya. Iya. Kalau mak bapaknya tak paham, Iya. tak pernah diajarkan. Iya. Kembali pada pendidikan. Iya, pendidikan. Karena bagaimana Lalu pendidikan. Ya orang yang ini terutama yang baru apa lah ya, Iya, iya. mau nikah. Iya, kan? iya, iya. Ini kan harus Iya. diapa kan? Iya. Itu dari pendidikan. Itu tadi ada asesmen itu Betul, pelatihannya. iya. atau Iya, apa, iya. pembekalan lah. Mungkin bagi calon-calon pengantin baru, Pengantin baru, ya. di samping sebelum itu kan ada semacam panduan dari sudut agama. Iya. Mungkin perlu juga dari segi panduan adat, ya. dari segi adat. Petua adat dan petua agama. gitu. Iya, jadi iya. Jangan agama Islam ini kan agama aja di. Iya, agama iya. aja, Iya, agama. secara adat kita gimana? Ada tak ada. Iya. Hanya sekedar menyampaikan kewajiban istri, Iya. kewajiban apa, suami. Iya. Hanya itu. Iya, Tapi betul. bagaimana pergaulan Iya. terhadap kau beranak nanti. Iya, anak secara punya adat, umur. iya. Itu yang tidak di. Iya. Ya tahap pembesaran anak tuh Iya, tak- Iya. tak diajarkan. Iya. Jadi memang. Kalau itu penting kan. Iya. Jadi memang betul ya. Tadi kita memang mempunyai tugas yang berat dalam Iya. melestarikan Iya. nilai-nilai Iya. budaya kita. Mungkin terakhir stressing Pak Parumnas ke depannya apa kira-kira penekanannya? Ya kalau saya itu tadi ya bahwa pewarisan nilai-nilai adat budaya Melayu itu kalau dia berada pada orang-orang yang duduk di lembaga yang berkompeten, misalnya lembaga adat lah, dinas kebudayaan atau lembaga lain, itu memang harus ada pembekalan yang cukup, harus ada penguasaan. Nah, kalau dalam tadi saya bilang tadi harus ada, kalau dia pejabat publik harus ada asesmen. Asesmen itu disiapkan lagi. Siapa yang menyiapkan bahan-bahan asesmen? Tentu orang yang lebih paham. Iya. Syukur orang-orang ini masih hidup sampai sekarang. Kalau satu generasi hilang lagi, itu udah makin berkurang Iya. lagi. Ya. So ada perbedaan kita, Tuan, mungkin dengan Bali ya. Bali itu desa adat tuh betul eksis. Iya. Ada desa adat. Kalau kita tidak tahu, kasar tak kita di Riau ini ada desa adat tak? Yang betul namanya desa adat. Yang jelas sekarang ini tanah adat ada. Tanah adat ada, desa adat ada. Dan itu udah mulai berkurang enggak? Ada. Jadi kalau di Bali itu adat itu hidup. Iya. Bagaimana? Saya ingat dulu ya waktu salah satu antropolog, Profesor Edi Sediawati atau ada satu dulu pernah saya ikut seminar. Dia bilang waktu itu membahas bagaimana seni Betawi itu apa namanya itu yang di Pembangun itu biasanya
ketoprak. Ketoprak itu makin lama makin sepi. Orang datang menonton, malah ada panggung yang udah laku. Terus kata si ahli antropolog bilang gini, dalam masyarakat yang nilai adatnya sudah tidak dijalankan, itu pasti dia akan mati. Adat itu akan mati. Itu ya. Nah, itu hipotesanya begitu. Ya, tergantung kepada sejauh mana nilai-nilai itu hidup dalam masyarakat. Pelakunya ya. Nah, contoh kita sekarang pantun kita kan masih hidup lah. Walaupun tak sehari betul lah, tapi sedikit orang dah mulai. Nah, macam Pak Wan, pidato misalnya masih ada pantun, ada orang ingat lah. Sekarang kalau pantun orang ingat Riau. Identik lah. Nah, itu masih ada. Tapi bayangkan kalau nanti suatu saat nanti nilai itu sudah tak disebut. Nah, balik ke Bali tadi, yang saya tahu itu mereka ini bagaimana desa adat itu, mereka itu misalnya seni tari di Bali itu tari legong kan namanya, tari apa itu dia ajar setiap hari. Kemudian siapa yang memakai mereka? Itu kan ada di Jimbaran itu, Jimbaran yang tepi laut, ada restoran laut itu, kan ada panggung itu, mereka ditampilkan begini. Malam ini dari desa ini, besok dari desa ini, jadi bergilir. Misalnya yang malam ini di sini, besok pindah lagi ke mana? Dia ada keterkaitan antara industri dengan adat. Dia tak akan pernah mati itu. Kalau kita sekarang misalnya kita nak mencari, saya waktu kerja di perusahaan dulu, mereka nak minta tali persembahan aja. Aduh mahalnya minta ampun. Sampai 4 juta, 5 juta tuh. Atau dia mungkin tadi bukan orang tempatan mungkin tak. Bisa jadi. Kan itu kan disewa dari sekolah. Sekolah-sekolah itu kan dia tak sepenuhnya dia. Coba kalau di desa ada orang yang melestarikan itu, tak perlu bayar tak terlalu mahal itu mungkin itu selesai. Itu ya. Terima kasih. Kemudian Pak ini kira penekanan apa ke depan yang harus kita apakan? Kita lakukan lah. Pertama visi misi 2020 itu kan luar biasa. Tetapi itu sampai tahun 2020, berarti itu dah visi sekarang tidak 2020, artinya visi Riau secara umum itu. Visi Riau, dijabat dalam pelaksanaan visi gubernur. Betul. Dari rencana pembangunan jangka panjang RPJMD gitu kan. Maksud saya gini, itu dah selesai situ. Sekarang kan visi Pak Gubernur sekarang 2024 ya. 2019, 2024. Maksud saya gini, mungkin perlu. Saya kebetulan setelah 2020 itu saya menghadiri seminar di Malaysia. Mereka sudah membuat visi 2050. Visi 50. Jadi dalam visi itu jangka panjang kan? Di dalam jangka yang panjang itulah mereka menjabarkan lagi dalam jangka yang lebih pendek. Begitu. Jadi menurut saya itu perlu juga mungkin dipikirkan untuk visi yang jangka panjang, goal kita jangka panjang. Artinya misalnya 2050 atau 2045 100 tahun Indonesia kan. Kita Riau kebudayaan Melayu itu 100 tahun Indonesia posisi kita di mana? Nanti sekitar 25 tahun lagi. 25 tahun lagi kita dah merancang dari sekarang. Di antara tahun-tahun itulah mungkin di antara priorisasi gubernur menjabarkan dari visi besar itu. Apalagi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 sekarang itu sekarang memberi ruang yang luar biasa menurut saya untuk pengembangan kebudayaan. Sekarang kebudayaan kita tidak dengan perkembangan medsos yang luar biasa, kita menurut saya tidak bisa hanya bertahan. Tapi kalau perlu kita menyerang. Sekarang misalnya bagaimana Korea mengekspor kebudayaannya dengan K-pop, India dengan Bollywood, Amerika dengan mereka menyerang keluar. Mereka menanamkan nilai-nilai mereka ke bangsa lain. Sekarang Melayu ini kan punya kebudayaan, nilai kearifan kebudayaan yang besar. Semestinya kita kan menular, tidak sengaja untuk kita, tapi menular keluar. Menular keluar dengan sendirinya, anak-anak kita juga kagum pada kebudayaan itu. Kemudian yang berikutnya,
LAM, lembaga adat itu kan sebenarnya sudah punya perangkat mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Di samping juga ada pecahan-pecahan lain, misal batin, apa macam itu kan. Ini menurut saya ini kita ada punya perangkat, tinggal bagaimana memaksimalkan itu. Begitu juga Dinas Kebudayaan, sudah terpisah dari Dinas Pendidikan. Semestinya harus fokus ya. Harus fokus. Kita dah punya perangkat-perangkat itu, tinggal bagaimana memaksimalkan. Sebab tantangan ke depan ini sungguh luar biasa sebenarnya. Sungguh luar biasa. Iya. Karena bagaimanapun seperti Dinas Kebudayaan itu di samping dinasnya itu juga ya punya perangkat juga kan. Punya perangkat sampai itu. Ada kabit bidang seni, ada kabit bidang kebudayaan, ada kabit bidang cagar budaya. Dan ini harus bersinergi. Betul. Di kabupaten-kabupaten juga ada kan. Kabupaten tak bisa berjalan sendiri kan. Iya betul. Jadi memang ini suatu hal yang sangat luar biasa dalam hal kita ke depan ini melakukan kebudayaan di Riau. Baik Encik, tuan-tuan dan puan-puan, lebih kurang hampir 1 jam kami berbincang tadi menyangkut masalah kebudayaan, khususnya budaya Riau. Luar biasa Encik, tuan-tuan, bagaimana kita ke depan melestarikan nilai budaya kita. Jangan sampai nilai budaya kita terkuras oleh nilai budaya luar yang tidak cocok dengan adat istiadat kita. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita berkomitmen ke depan untuk memajukan kebudayaan Riau sebagai budaya Melayu yang identik dengan nilai-nilai Islam. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa share, komen, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Ya.